Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan guru, dengan kepala sekolah dan juga anak-anak yang memiliki banyak prestasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Saya akan keliling-keliling sekolah ini. Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus kami. SMA Negeri 1 Cilengsi. Selalu di hati. Oke. Yeay. Saya Jacqueline. Ngapain sih? Sini mana kamera? Lagi bikin apa? Lagi bikin Drama. Oh, Iya, bikin tugas drama. drama. Tugas dari pelajaran? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Iya. Terus kalian mau bikin drama apa nih? Ceritanya ada anak baru yang baru datang ke sekolah ini dan memperkenalkan dirinya dan apa aja sih yang ada di tempat dia, asal dia yang sebelum pindah ke sini. Dia bakal nanya-nanya tentang sesuatu yang ada di sekitar sini juga. Oh gitu, dia ceritanya berasal dari daerah mana? Jogja. Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Dan itu ngomongnya dalam bahasa Jepang apa enggak? Iya, dalam bahasa Jepang. Oh ya, dalam bahasa Jepang loh ya. Jadi kalimatnya dihafalin tuh ya? Iya, dihafalin. Kalau kamu ngenalin bahasa Jepang, nama saya ini tuh coba gimana? Watashi wa Rahmato des. Oke. Kalau kamu? Watashi wa Jekli Pratama des, Jekli Toyonde Kudasai. Itu apa itu artinya panjang begitu? Artinya nama saya Jekli Pratama, panggilannya Jekli. Oke, kalau kamu? Watashi wa Johannes Yujin, Jote Yonde Kudasai. Oke, keren nih anak-anak bisa tuh bahasa Jepang memperkenalkan diri. Oke, ya silahkan. Jadi ini ada bikin kelompok ya? Iya. Kamu berapa kelompoknya satu? Untuk kelompok 4 orang. 4 orang. Jadi ini ceritanya dibikin drama, terus kamu rekam pakai kamera ini? Iya. Bu. Oh, ini kameranya siapa? Kamera saya, Bu. Oke, terus nanti yang edit siapa? Saya juga, Bu. Wah, kamu bisa ngedit? Dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Iya, nggak Ini- bagus, tapi dikit-dikit bisa. Oh, udah dikit-dikit bisa. Iya. Jadi nanti video itu berapa menit rencananya? Untuk tugasnya sendiri kan minimal 3 menit, jadi mungkin ya diusahain lebih dari 3 menit. Oh gitu ya, jadi Iya. mudah-mudahan lancar ya pekerjaannya. Iya. Oke, kamu nggak ada ceweknya ini? Lagi semua. Grup laki-laki. Kelas berapa sih ini? Kelas 12 12 IPA 2. Oke, selamat mengerjakan tugas ya. makasih, Bu. Oke. Ini ikan dari Bapak, Bu, idenya. Oh ini Bapak ini Bapak ya? yang bawa, ya. Seneng banget. Ini Jadi- ikan apa sih Bu? Koi ya. Ikan mas, mais, jair nila, terus ada patin yang putih tuh, Bu, yang bule. Itu di sana. Iya, Itu ikan patin. ikan patin. Oh, Gede, Bu. ikannya gede-gede ya. Ya. Ini kalau panen dimakan siapa? Enggak, belum, Bu. Enggak, jangan. Kasihan. Terlalu cantik untuk dimakan. Jadi ini ikan bukan untuk dikonsumsi, ini ikan hias. Ya. Untuk hiburan. Ntar ikannya makin gede dong Iya, Bu. iya, betul. Nah itu ya, lihat tuh. Untuk ngilangin stres, Bu. Untuk ngilangin stres Iya, ya. jenuh-jenuh. Oke. Anak-anak juga belajar bisa di sini. Bisa ya, duduk-duduk sini ya. Kecil tapi dibikin nyaman. Ini anak-anak masuk kelas tuh Ada di memang kelas. nggak pakai sepatu ya? Mereka suka buka sepatu, Bu. Oh. Karena mereka Sholat di dalam. Jadi kadang- bersih ya, bisa kadang-kadang duduk-duduk. terlalu capek, Bu, kan sekian jam di sekolah. Jadi kalau ada pas pergantian guru, kadang-kadang mereka ini dulu lah, stretching dulu gitu. Kalau Jadi nih ya anak-anak ini lepas sepatunya tuh, dia terus kelasnya jadinya bersih, dipel kali ya anak-anak ya? Oh, karena jam belajar yang panjang biar nggak terlalu capek, ya bersih ya Bu, jadi tempatnya ya. Kan Ibu siapa? Kartina, Ibu Kartini, Ibu ngajar, oh ya, ngajar sejarah. sejarah aja. Terus ini bagi materi apa Bu anak Ini presentasi? presentasi masalah reformasi di Indonesia. Oh, reformasi. Pasca Orde Baru. Pasca Orde Baru. Ya itu panjang banget isinya panjang ya. banget, ya. Dan ini lagi kok anak-anak kayak bawa isolasi dan lain-lain, ngerjain apa ini Bu? Oh, buat nanti. Oh, untuk pelajaran berikutnya. Kalau Ibu hanya PPT-nya aja ya, presentasi aja ya. Oke, ini kelas 12 IPA 4. IPA 4. Oke. Boleh nanya anak nggak Bu? Boleh silakan. boleh tuh. Boleh ya Bu? Boleh nanya anak. Boleh yang perempuan boleh.
Yang aktif memang laki-laki Bu di sini, tapi bebas Bu. Laki-laki di sini Bu. Iya. Kalau OSIS-nya laki-laki atau perempuan di sini? Laki-laki. Laki-laki. Oke, siapa nama kamu? Rizky, Bu. Rizky, apa kesannya kamu sekolah di sini? Kan udah kelas 12 nih. Mantap pokoknya, Bu. Mantapnya apa tuh? Ya semua gurunya ya ibaratnya kayak ngasih pelajarannya bagus lah. Gitu. Bagus, oke. Kamu rencananya habis dari SMA ini, Iya. lulus kamu ngelanjutin kemana? Undip, Bu. Undip, apa jurusan yang kamu ambil? Teknik sipil. Teknik sipil. Dia konsep dirinya bagus. Udah tahu mau kemana. Emang suka kamu gambar-gambar? Nah, lebih suka hitungannya, Bu. Oh, lebih suka Iya, hitungannya? betul. Kira jadi arsitek ya? Beda, Bu. Beda. Kalau teknik sipil itu apa? Lebih ke rancang bangunannya, Oh, perhitungan kamu segala punya macam. rancang bangunnya. Iya. Nah, itu laku loh sekarang. Ya. Insya Jalan Allah. tol Bu. Jalan tol ya rancang bangun itu laku, keras dan gajinya besar. Iya betul. Sukses ya buat kamu ya. Siap, makasih, Bu. Sekarang yang cewek boleh ya? Boleh. Yang cewek yang mana? Boleh. Siapa yang cewek? Mana? Amanda. Ini namanya. iya. Dia pengurus OSIS juga Bu. Oh, Kemarin. Tapi kalau sekarang sudah pensiun. Sudah iya ya? pensiun. Sudah pensiun. Siapa namanya Amanda? Amanda ya, Oh, Mau dibuka? Amanda, kamu apa kesannya? Sudah 3 tahun kan, berarti hampir 3 tahun sekolah di sini. Sebenarnya waktu awal-awal tahun kan belum kerasa banget Nepalnya, terus sekarang baru kerasa gitu Nepal. Kan udah PTM ya? Iya. Dan udah oke. Kamu sendiri mau ngelanjutin kemana? Mau ke kemungkinan farmasi. Farmasi, Iya. kamu suka dengan obat-obatan? Iya. Dia suka kimia Bu. Saya kimia, gurunya Oh, dia. kamu gurunya pantas sekali, langsung aja kamu direkomendasi ya. Mau ngambil universitas mana? Kayaknya Undip. 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 Kan kamu nanti Undip, kosnya Undip. dekat Rizky. Sama-sama Undip. Oke. Amin, Sukses mudah-mudahan ya. ya. Insya Allah. Minumannya gede loh. Iya. Ada yang lebih gede Bu, ada Bu. Dua-duanya? Oh, enggak, ini yang punya kamu. Ya ampun, ini berat dong ya bawanya ya. Dan habis tadi sampai selesai? Sampai jam belajar selesai? Lalu siapa nama kamu? Beverly. Oh, tiap hari udah bawa ini? Bawa bekal nggak ke sekolah? Bawa. Tapi suka jajan juga ke kantin? Kadang-kadang Kadang-kadang. Apa yang suka dibeli di kantin? Sekarang sedang tidak punya kantin Bu. Oh, sekarang lagi nggak punya Oh, kantin? koperasi maksudnya. Kamu masuk koperasi. Apa yang suka dibeli di koperasi? Kayaknya next star. Oke. Jarang Makasih jajan. ya. Jadi waktu kita mau ujian nasional secara online, kita harus menyediakan fasilitas laboratorium komputer. Sementara saat itu kita belum punya, maka kita kumpulkan orang tua Bu. Jadi kita minta sumbangan orang tua untuk pelaksanaan itu. Jadi kita punya 4 Jadi orang laboratorium. tuanya mau ya? Suruh Mau patungan, alhamdulillah waktu itu mah Bu. Waktu masih belum zonasi itu. Jadi saya patungan, jadilah kita punya 4 laboratorium komputer. Yo, ini lab fisika. Ini Jadi lab fisika ini ya. ada lab fisika. Ada tulisannya tuh. Oh, ini Di sini kita mau aja. masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Maaf mengganggu ya, Pak Yudi, maaf. Bapak gimana, sehat? Itu juga sehat ya. Bapak Iya, Yudi. alhamdulillah. Pelajaran apa ini, Pak? Ini pelajaran bahasa Indonesia Oh, bahasa sedang Indonesia. membuat puisi bergambar. Puisi bergambar. Iya. Kok bisa ya, Pak, puisi bergambar ya? Bisa Bu, ada puisi, kemudian nanti anak-anak membaca puisi itu dan memberikan ilustrasinya dalam bentuk gambar. Oh gitu. Alhamdulillah. Oh jadi dia nuliskan tetap teks puisinya, Puisinya, lalu kemudian- di apa ya dideskripsikan dengan gambar juga. Tuh, ini ada Apa betul contohnya. Oh mana? Ini contoh hasil karya anak, puisi bergambar, misalkan ini temanya tentang alam, ini tema tentang pahlawan, misalkan Mana, ini mana? tema tentang pahlawan. Ini anak membuat puisinya seperti ini ilustrasinya. Keren banget. Nih seru ya tuh. Jadi ini puisinya tentang pahlawan. Dia angkat Iya. R.A. Kartini ya. Kartini, betul. Jadi dia nulis puisinya, habis itu menggambar wajahnya R.A. Kartini. Diwarnain juga. Iya. Warnanya serius banget. Keren ya. Berbakat ini, Bu. Nih, gambar depannya ada bunganya. Karena Dengan Kartini. Bapak Yudi. Dengan Bapak Yudi. Oke. Jadi ini memang salah satu materi ya Pak di Betul, kurikulum materi Merdeka di ya. Kurikulum Merdeka, betul. Ada bab tentang puisi.
Tentang puisi. Jadi biar anak-anak kreatif dia Oke. menghasilkan sebuah karya. Nah, ini ada yang tentang alam ya Pak ya? Tentang alam, betul. Oh iya, Beberapa ini dia emang belum bikin. jadi, betul. Bagus ya, anak-anak kreatif. Iya ini Pak bagus banget. Ini gambar Kartininya mirip banget. Ini anaknya jago gambar. Tapi kalau nggak jago gambar kan nggak apa-apa. Yang penting Ya, sebenarnya betul. dia Dia bisa mengekspresikan. menceritakan, Ya. mengekspresikan apa yang Apa dia yang tulis harus, ya. Betul. Oke. Terima kasih Ibu siapa ya? Saya Mas? Retno. Oh Ibu Retno. Iya, Pak. Selamat datang di Nepal ya. Oh iya Bu, SMA 1 Cilengsi biasanya disebut Nepal. Oh gitu. Makanya Apa itu Nepal? Nepal. Negeri Pasar Lama. Jalan Pasar Lama. Negeri Pasar Lama Yang sempit dulu ke Nepal tuh siapa? Anak-anak. Dulunya anak-anak. Jadi ngetop ya kata Nepal itu ya. Nepalnya pakai P Nepal biasa. Nepal, gitu Iya. ya. Karena pasar lama. L-nya kan lama. Bukan Nepal. Oh iya, pas. Nepal Hindia ya Bu. Jadi ini sekarang anak-anak masih menggambarkan, Pasti, betul. menuliskan dulu, baru menggambarkan. Nggak mudah ya sebenarnya untuk anak-anak Betul, ya. Tapi sudah diinstruksikan untuk berlatih terlebih dahulu. Iya. Artinya, ya makanya sekarang mereka sedang mengerjakan. Sedang berimajinasi. Berimajinasi dengan serius. Iya. Nah, halo, siapa ini namanya? Refine. Kamu lagi gambar apa? Bukan dulu nih? sayang. Buka dulu. Nggak apa-apa, kedengeran kok. Ini sedang gambar apa? Gambar buat cover puisinya. Oh, ini ada seorang anak duduk di atas pohon ya? Emang puisi kamu tentang apa? Sebenarnya tentang ayah, tapi ini masih covernya aja. Jadi kayak tentang bisa diilustrasikan itu saya gitu. Oh, jadi kamu bicara tentang ayahmu ya? Iya. Oke, jadi dipersembahkan untuk ayah. Keren. Makasih ya. Nama kamu? Yusuf Ibu. Yusuf. Yusuf lagi gambar. Ini tentang Wonderland of Indonesia. Oh, pantesan ada kayak ini Monas ya? Iya. Terus ada ini candi ya? Iya, ini candi. Oh, kamu rencananya bikin puisi apa? Tentang kayak keindahan dari Indonesia itu sendiri. Oh, kekayaan dan keindahan Indonesia ya. Keren banget. Jadi ini kamu udah bikin puisinya tentang itu, terus sekarang kamu ingin menuangkan dalam bentuk gambar ya. Susah apa enggak sih ini? Mungkin kalau misalkan gambar lebih ke kayak gambar aja, kayak nggak harus bisa gambar. Yang penting kayak bisa diekspresikan aja sih. Oke, yang penting orang lain memahami apa Iya. yang kamu gambar tadi ya. Soal bagus apa enggak, karena namanya bukan pelukis ya. Oke, terima kasih Yusuf. Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, sekolah ini nanti akan nampilkan tarian ya, barongsai itu ya. Nah, ini memangnya ada ekskul ini tuh gimana sih ceritanya? Kebetulan Ya, kalau nggak untuk usah. eskul belum ada ya dari sekolah ada. Nepal. Cuma nanti kayaknya bakal jadi tahap selanjutnya untuk menjadikan eskul. Oke, ini akan Nasi ditarikan ikut para berapa orang? roek ya. Untuk pemain barongsai itu 2 orang, 1 pemain depan, 1 pemain belakang. Oke. Tapi barongsai nggak cuma ada 2 orang doang, kita perlu pemain musiknya. Itu ada main tambur, main simbal, sama main kemong namanya. Oke, kamu kalau Billy apa bagiannya? Saya di bagian pemain ekor. Oh, pemain ekor. Iya. Pemain kepalanya siapa? Ini, yang ini. Oh, kamu kepalanya. Iya. Bagaimana kesannya jadi kepala tuh? Takut diangkat. Diangkat. Nah, terus yang main-main alat musik itu alat musiknya apa saja? Tambur tuh Tambur itu seperti bisa main kayak buduk gitu, gendang. Oh, Kayak gendang oke. gitu. Iya. Oke. Terus sama simbal. Siapa yang main itu? Iya. Oh, kamu. Siapa namanya? Yorgi. Oh, udah siap ya dengan gendangnya ya? Udah siap. Gendang tambur ya istilahnya Iya, ya? betul. Oke. Terus setelah Ada itu, pemain simbal. simbal itu apa? Kayak gimana? Simbal yang punya ceng gitu yang berisik. Oh, Iya. oke. Itu siapa yang mainin? Nih dia. Oh, kamu. Siapa namanya? Vinko. Oh, sudah latihan? Sudah sih kita dari SD sih mungkin. Oh ya? Iya. Waduh, Iya. udah ahlinya ini ya. Iya. Oke, setelah itu alat musik apa lagi? Kita yang main ceng itu ada 2 orang, dia sama dia. Oh, kamu siapa namanya? Yoga. Yoga, oke. Di mana ya Sama satu lagi pemain kemong itu dari ini. Kamu upacara kayak gimana? Kayak gong gitu. Gong. Oke, gong. Berat dong? Enggak, tapi kita Enggak. versi kecilnya. Oh, versi kecilnya. Oke, terus apa lagi? Hanya itu? Hanya itu alat aja sih, musiknya? iya. Oh, terus nanti sisanya adalah kepala dengan ekornya ekornya. tadi Betul, gitu iya. ya. Kita akan saksikan nanti mereka udah siap, udah latihan ya. Dan mayoritas nih pada pakai medali karena mereka memang punya prestasi. Kita nanti ngobrolin juga kok ya seperti apa prestasi mereka. Oke.
salah satu anak kita juara essay. Yang saya share ke ibu itunya loh. Iya. Nah, ini produk mereka. Jadi mereka kemarin itu di essay-nya tentang sembuhkan bumi. Gerakan sembuhkan bumi. Sampai di sebelah sana juga sampai ya? Sampai sana ke pojok. Oke. Gitu. Ya, tadi saya sudah keliling-keliling sekolah ini dan sekarang saatnya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Pak, ini kan kata tak kenal maka tak sayang. Nah, kayaknya kenalan dulu Pak, silakan. Terima kasih Ibu Retno. Perkenalkan, nama saya Agus Purwanto, Kepala SMA Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Cilengsi mulai bulan Januari tahun 2022. Oke. Jadi udah setahunan ya? Setahun lebih sebulan. Lebih 1 bulan. Nah, sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di SMA Ciawi dan SMA Negeri 1 Cisarua karena merangkap 2 sekolah. Oh, itu jaraknya jauh ya dari sini? Sekitar 47 kilo. Luar biasa. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Ciawi. Dan tiap hari sekarang ke sini? Betul. Kalau dari rumah ke sini sekarang berapa lama? Secara jarak tuh berapa menitan? Sekitar 1 jam, kalau tidak macet. Luar biasa ya, karena Jawa Barat ini Kabupaten Bogor nih ya, luas memang ya. Betul. Jadi Bapak tinggal di Ciawi, ngajarnya di SMA Negeri 1 Cilengsi. Betul. Ya. Jadi ini lumayan jauh ya, 1 jam lumayan lah karena sekarang ada tol ya Pak. Ada tol ya. Nah Pak, ini kan SMA Negeri 1 ini terletak di Jalan Pasar Lama gitu ya. Secara tetapi kalau ngelihat prestasinya sih banyak banget gitu ya. Nah tapi kita akan memulai nih Pak. Bapak mungkin cerita kira-kira nih sekolah ini prestasinya apa dari tahun ke tahun mungkin secara umum. Walaupun baru setahun, pasti kan informasinya banyak nih. Yeah. Nah, apa aja sih prestasinya, baik itu di bidang mungkin olahraga, kemudian seni, atau sains. Silakan Pak. Terima kasih. Sekolah SMA Negeri 1 Cilengsi ini memang menjadi salah satu sekolah unggulan di wilayah Bogor Timur. Oke. Oh, di Bogor Timur maksudnya ya? Iya, masuknya di Bogor Timur dan menjadi sekolah favorit. Jadi ini ya disebabkan karena banyaknya prestasi yang bisa ditunjukkan oleh kita di sini, anak-anak, baik itu secara akademis maupun non akademis. Baik secara wilayah maupun nasional. Nasional. Kalau seperti UTBK kemarin kita selalu menempati ranking kedua di Kabupaten Bogor setelah SMA 2 Cibinong. Oke. Ya. Kemudian untuk prestasi-prestasi banyak sekali di bidang olahraga, kemudian paskibra, kepramukaan, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan masalah seni dan sebagainya. Jadi semua kita eksplorasi sesuai dengan kemampuan anak dan daya dukung orang tua itu cukup bagus di sini. Cukup bagus ya. Kalau lomba-lomba kayak penelitian gitu anak-anak gimana Pak? Karya tulis? Ya, kita ikuti baik itu kemarin waktu pandemi secara online maupun secara langsung. Oke, berarti selain olahraga, seni, tapi juga ada secara sains tadi ya, penelitian. Kalau OSN gimana Pak? OSN memang ada, tapi memang masih kita juara kelima masih. Oke, nasional atau pakai wilayah? Masih di wilayah. Provinsi ya, karena memang kan ini bertahap-tahap ya. Betul. Oke, jadi memang nih sekolah berdiri tahun 1994 ya. Betul. Dan memang dikenal sebagai sekolah favorit tadi ya. Jadi dulu waktu memang sebelum zonasi kan kita masih mengenal lah sekolah yang favorit, sekolah yang unggul gitu ya. Nah ini kemudian sekolah ini kenapa dijuluki seperti itu gitu ya, karena memang tadi Bapak cerita banyak banget prestasinya. Nah selain prestasi-prestasi seperti itu Pak, bagaimana dengan masuk perguruan tinggi negeri Pak? Alhamdulillah sampai saat ini motivasi anak-anak itu sangat tinggi. Ya, ini terlihat dari masuknya anak-anak ke perguruan tinggi dari tahun ke tahun. Itu di atas 40%. Kalau tahun kemarin masuk 221 siswa ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk tahun ini
Hanya 141. Oh, karena terjadi penurunan itu karena pandemi. Pandemi ya. Iya. Jadi faktor pandemi berpengaruh ya. Berpengaruh, Jadi ya. kalau pakai periode 2020-2021, Ya. itu masih 200. 2021 ke 2022 Masih tadi di atas 140-an. 140. Itu yang baru lapor ya, Bu. Ada yang tidak lapor. Ada yang banyak tidak lapor. Iya, betul. Nah, yang nggak lapor ini yang nggak tahu ya. Jadi adik-adik yang ini harusnya ngelapor nih ya, biar terdeteksi, jadi bisa dihitung oleh pihak sekolah betul. gitu ya. Itu Iya. penting untuk pendataan ya Pak ya. Tapi dengan angka 40% itu juga sudah sangat luar biasa, apalagi ini habis pandemi 2 tahun. Kan anak itu berarti lulus setelah pandemi 2 tahun kan? Betul. Jadi berpengaruh sekali ya memang pandemi ini. Nah Pak, kalau ini kan udah mulai pembelajaran tatap muka nih ya sekarang dan lain-lain setelah pandemi. Sebenarnya pandemi masih sampai sekarang sih ya. Masih. Tapi ini belum endemi Indonesia, tapi memang tatap muka udah sampai jam apa? Maksimal sampai jam setengah 4. Setengah 4. Oh, Iya. jadi di sini masuk jam 7? Jam 7 sampai jam dengan 3.30. 15.30. 15.30. Ya. Berapa murid Bapak semua? Ada 1047. Ih, luar biasa ya. Kalau guru berapa, Pak? Ada semuanya dengan itu 72. 72. Iya. Lumayan ya, ini rombongan besar. Berapa rombel sih, Pak? Ada 30, Ibu. Ya Allah, 30 rombel. IPA IPS? IPA IPS. Nggak ada bahasa ya berarti? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang nih Pak, ketika pandemi setelah pasca pandemi ini, untuk meningkatkan prestasi anak-anak, apa yang dilakukan sekolah? Kita memang untuk mengubah ya kebiasaan anak yang belajar di rumah secara daring itu bukan suatu hal yang mudah. Iya, betul. Karena memang dari awalnya memang mereka seolah-olah sulit, tapi setelah sekian lama mereka lebih nyaman di rumah daripada di sekolah. Lebih enjoy ya? Iya. Karena nggak perlu mandi, cepet-cepet gitu ya? Itu tinggal tampil setengah badan, pakai sarung nggak apa-apa kan Ibu kalau di rumah. Bawahnya pakai celana pendek nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. ya. Nah inilah yang sering kami sampaikan kepada memotivasi guru dulu. Kita berangkat dari Bapak Ibu guru, bahwa Bapak Ibu guru sebagai garda terdepan di dalam masalah pendidikan, maka dari mereka lah seharusnya memberikan motivasi anak-anak untuk berubah paradigma belajar yang biasa daring kemudian ke secara luring gitu. Nah ini memang banyak tantangan pastinya. Ya nggak mudah. Nggak mudah. Kalau anak-anak yang biasanya tidak peduli dengan hanya sekedar membuka video saja atau membuka ini saja, mereka tidak tahu apa-apa. Nah inilah yang kemudian ini. Kemudian juga kenakalan-kenakalan itu kan di rumah mungkin juga oleh orang tua tidak terkontrol begitu. Apalagi kami. Nah oleh karenanya setiap kegiatan mulai dari upacara, kemudian kegiatan keagamaan dan sebagainya, kita selalu selalu masukkan bagaimana mereka belajar yang baik agar mereka itu nantinya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Oke. Ya nggak mudah memang ya setelah pandemi. Jadi mengembalikan anak-anak kembali ke sekolah, kemudian belajar rutinitas, dan mungkin juga banyak guru-guru yang itu ya Pak ya, ketertinggalan itu terpaksa juga mereka kejar ya pada saat mulai PTM ya. Iya, betul. Jadi kita menyesuaikan ya, makanya di dalam penggunaan kurikulum pun ya kita disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan tidak secara nasional. Kalau secara nasional kita berat juga kan, tidak sampai ini. Iya. Jadi terutama anak-anak itu di dalam kemampuan berpikirnya selama mereka pandemi itu memang tidak terlatih secara baik. Pengawasan orang tua saya kira juga perlu dimaksimalkan. Iya, apalagi SMA kalau pendampingan orang tua tuh agak sulit untuk materi-materi ya. Betul. Orang tuanya belum tentu paham ya fisika. Mengeluh mereka. Marah ke sekolah kalau waktu itu kita pandemi udah masuk. Kita lockdown, kita pernah seperti itu. Orang tuanya pasti bereaksi karena mereka pasti kesulitan di dalam memberikan pendampingan dan pengawasan sebagainya. Buat anak-anaknya. Nah, dengan kondisi seperti itu, harapan Bapak apa nih kepada pemerintah setelah pandemi ini? Dulu berarti kurikulum darurat itu membantu juga ya? Membantu, karena disesuaikan Bu. Kalau tidak, kita kalau misalkan menggunakan kurikulum nasional, materi tidak terkejar. Anak-anak juga akan kesulitan mengikutinya. Beban belajarnya lebih tinggi, waktu cukup banyak.
Terus yang guru-guru juga sebenarnya terbebani juga ya kalau Terbebani. materinya saat itu Betul. seluruhnya gitu, bukan Seluruhnya kurikulum sampai darurat. 3:30 gitu, bisa 3:30 misalkan. Nggak mungkin mereka. Iya. Tapi dengan itu sebenarnya lebih mudah ya. Kalau Bapak Ibu guru itu ya sama dengan anak-anak mungkin ya. Bahwa dengan daring itu kan bisa yang biasanya belajarnya itu klasikal per kelas, ini mungkin dari 3-4 kelas bisa disatukan. Iya. Ya. Untuk efektivitasnya Untuk efektivitas. tadi. Jadi Bapak Ibu guru mungkin bisa mengajar sambil masak dan sebagainya begitu, Ibu. Dan sekarang ketika udah udah mulai masuk, ini mulai terlihat Mbak ada peningkatan dalam kualitas pembelajaran anak-anak. Oh ya, peningkatan ini terlihat daripada antusias mereka. Karena kan memang banyak tujuannya mereka datang ke sekolah pastinya. Oke. Ya, ada yang ingin ketemu sama teman-temannya, Ketemu ingin pacarnya, ketemu pacarnya, dapat uang jajan. Iya. Dan Dapat uang lain-lain. jajan dan lain. Pasti mereka sangat termotivasi untuk datang Ya, ke dan sekolah. banyak juga saya yakin yang datang tuh biar bisa belajar benar bersama gurunya. Oh iya, Pasti betul, itu juga betul. banyak. Lebih banyak lagi. Oke, jadi memang mau nggak mau ya Pak, ini harapannya pandemi segera berakhir ya. Betul. Pandemi berakhir, kita belajar normal, kemudian kemampuan sekolah untuk memberikan pelayanan itu bisa maksimal. Oke. Sehingga harapan orang tua bahwa anaknya itu mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kemudian mempersiapkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi itu lebih baik lagi, saya kira. Oke, ya semoga harapannya terlaksana dan memang biar maksimal lah ya, optimal nih pembelajaran, karena guru-guru juga sudah hadir di mereka, bisa tanya jawab dan lain-lain, dan gurunya kayaknya juga udah semangat deh mengajar tatap muka dibanding waktu PJJ. Bisa 24 jam ya Bu. Kalau ini betul-betul pulang ya udah ngurusin rumah gitu ya, pekerjaan di kantor ya pada saat selama berada di sekolah ya. Oke. Memang SMA Negeri 1 ya Cilengsi ini setidaknya tadi ya Bapak bilang pernah sangat favorit dan sampai hari ini pun menjadi unggulan, itu akan terus bisa terjaga gitu dengan PTM-nya ini sudah sudah dimulai dilakukan dan sudah banyak lomba-lomba secara luring sekarang, dan mudah-mudahan prestasi anak-anak akan terus meningkat ya Pak. Amin. Ya? Oke, demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kapsen. Sama-sama. Assalamualaikum.